Setiap peradaban, setiap masyarakat, memimpikan sebuah tempat yang sempurna. Sebuah utopia di mana kebohongan tidak mendapat tempat, di mana ketamakan sirna, dan di mana ilmu serta keadilan menjadi pilar utama kehidupan. Di tengah hiruk-pikuk sejarah, seorang filsuf besar dari dunia Islam, Al-Farabi, tidak hanya memimpikannya, ia merumuskannya secara mendalam. Bagi Al-Farabi, kota ideal itu bukanlah sekadar angan-angan, melainkan sebuah model, sebuah cetak biru bagi peradaban manusia yang luhur. Kota itu ia namakan Al-Madinah Al-Fadhilah, kota utama. Di dalam sebuah ruangan yang tenang, diterangi cahaya mentari pagi yang masuk melalui jendela berukir, Al-Farabi menuangkan gagasannya. Di atas mejanya, terbentang mahakaryanya, Kitab Al-Madinah Al-Fadhilah. Dalam karya monumental inilah, ia menggambarkan dengan sangat rinci struktur masyarakat yang tidak hanya dibangun di atas hukum, tetapi di atas fondasi kebajikan dan pengetahuan. Menurutnya, setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi yang unik, layaknya organ-organ dalam tubuh manusia yang bekerja secara harmonis demi menopang satu kehidupan. Tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain, karena semua saling terhubung dalam satu tujuan mulia. Bagi Al-Farabi, sebuah negara adalah sebuah tubuh moral yang hidup. Jika negara adalah tubuh, maka pemimpinnya adalah jantung, pusat kehidupan yang memompa darah kearifan dan keadilan ke seluruh penjuru. Dan rakyatnya, mereka adalah organ-organ vital, dari mata hingga kaki, yang menjalankan fungsi kehidupan bersama dengan teratur dan penuh kesadaran. Kesatuan fungsi dan harmoni inilah yang membuat negara tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga sehat secara rohani. Negara yang sehat adalah negara yang setiap warganya memahami perannya dan melaksanakannya dengan penuh cinta. Lalu, siapakah yang layak menjadi jantung bagi tubuh agung ini? Al-Farabi menulis dengan tegas, negara utama harus dipimpin oleh seorang manusia sempurna. Sosok ini bukanlah sembarang penguasa. Ia adalah seorang filsuf raja, seorang nabi, atau imam yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, tetapi juga memiliki akhlak yang luhur dan pemahaman spiritual untuk menangkap kehendak ilahi. Pemimpin seperti ini tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dalam pandangan Al-Farabi, pemimpin sejati bukanlah seorang penakluk yang haus kekuasaan, melainkan seorang pendidik agung bagi jiwa-jiwa yang dipimpinnya. Tugas utamanya bukan menaklukkan wilayah atau menumpuk harta, tetapi menyempurnakan karakter rakyatnya, membimbing mereka menuju kebahagiaan tertinggi. Ia berjalan di tengah rakyatnya, bukan untuk diawasi, tetapi untuk menyapa dengan kehangatan, mendengarkan keluh kesah, dan menebar keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan di tangannya bukanlah pedang yang tajam, melainkan timbangan yang akurat. Di dalam kota utama, kehidupan berdenyut dengan irama yang berbeda. Di pasar, para pedagang tidak hanya bertransaksi, tetapi juga menjaga amanah. Di madrasah-madrasah, para murid tidak hanya menghafal, tetapi merenungkan ilmu dengan penuh gairah. Para seniman tidak hanya menciptakan keindahan, tetapi menuangkan kebajikan dalam puisi dan kaligrafi mereka. Di sini, setiap orang bekerja bukan karena terpaksa atau takut hukuman, melainkan karena dorongan cinta pada kebaikan itu sendiri. Kebajikan telah menjadi nafas kehidupan, dan ilmu pengetahuan menjadi matahari yang tak pernah lelah menerangi segalanya. Namun, seperti cahaya yang selalu berdampingan dengan bayangan, Al-Farabi juga memberikan peringatan keras tentang antitesis dari kota utama. Ia menggambarkan adanya kota-kota sesat, kota-kota yang tersesat dari jalan kebajikan. Ada kota jahil atau bodoh yang tidak mengenal kebahagiaan sejati. Ada kota fasik yang warganya tahu apa itu kebaikan tetapi memilih jalan keburukan. Ada pula kota yang menjadikan harta benda dan kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Kota-kota semacam itu, menurut Al-Farabi, pada akhirnya akan hancur, binasa oleh kebodohan dan keserakahan mereka sendiri. Ia meyakini sebuah hukum peradaban yang universal, ketika akal budi berhasil memimpin dan mengendalikan hawa nafsu, maka peradaban akan tumbuh, mekar, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Sebaliknya, ketika hawa nafsu dibiarkan liar dan menaklukkan akal sehat, maka peradaban sebesar apapun akan runtuh dalam kesunyian, meninggalkan puing-puing sebagai saksi bisu kehancuran moral. Sejarah telah membuktikan kebenaran kata-katanya berulang kali. Pada akhirnya, gagasan Al-Farabi membawa kita pada sebuah kesimpulan yang mendalam. Al-Madinah Al-Fadhilah bukanlah sebuah lokasi geografis yang bisa kita temukan di peta. Ia adalah sebuah keadaan moral,
sebuah kondisi spiritual yang bisa hadir di dalam hati setiap manusia, di setiap komunitas, di setiap zaman. Setiap keluarga yang menjunjung tinggi ilmu, setiap lingkungan yang mengutamakan keadilan, setiap bangsa yang dipimpin oleh kebijaksanaan, adalah bagian dari kota utama yang abadi itu. Disinilah letak kebesaran pemikiran Al-Farabi. Ia tidak hanya membayangkan sebuah kota impian yang utopis dan mustahil dicapai. Lebih dari itu, ia menunjukkan jalan yang jelas untuk menuju ke sana. Jalan itu dibangun melalui 3 pilar utama: pendidikan yang mencerahkan akal, moralitas yang menyucikan jiwa, dan kepemimpinan yang bijaksana sebagai pemandunya. Sebuah warisan intelektual yang relevansinya tidak pernah lekang oleh waktu. Negara yang sempurna, pada hakikatnya, adalah cerminan dari jiwa manusia yang sempurna. Selama manusia masih mencintai ilmu pengetahuan, merindukan keadilan, dan mempraktikkan kebaikan, maka kota ideal itu akan selalu hidup. Bukan di atas tanah atau di dalam peta, tetapi di dalam benteng paling kokoh yang kita miliki, hati nurani manusia. Terima kasih telah menemani perjalanan kita menyelami pemikiran Al-Farabi. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk episode-episode inspiratif lainnya. Sampai jumpa.